seperti disampaikan dulu kenapa? Karena itu di era waktu itu bukan di era saya. Di era senior kita ya saya tidak mau masuk ke ranah itulah. Nah, sekarang kita bicara dari hari ini ke depan bagaimana kan gitu. Sesuai dengan apa yang tertuang di sini kan induknya kita nih sekarang harus yang memandunya nih Kadin. Kalau kemarin Apindo ya kita biarin aja gitu loh. Jadi harus dibawain secara pribadi saya nggak mempermasalahkan itu. Ya biarin aja mau Apindo ya Apindo aja lah. Buat saya nggak masalah. Cuman karena sih udah instruksi kan tahu sendiri kalau udah instruksi. Nah makanya yuk bagaimana nih kita baiknya. Karena di Kadin, di pengurusan wakil Kadin di bidang ini, Bung Erik mungkin nanti kita dialog aja ya, diskusi saja lah. Karena kalau prolog begini nanti kita jadi kayak musuhan. Kalau formal malah jadi ini ya. Ya, ini kayak musuhan. Maksud saya, pokoknya selama Kadin dipimpin saya, kita bikin enak semuanya. Iya. Nah gitu, jadi maunya seperti apa, yang penting kita mah indah hidup ini. Ya kan tidak? Ya mungkin silakan Bung Erik dan teman-teman silakan didiskusikan aja apa yang disepakati dari pusat dan ini kalau ini instruksi. Kalau di kabupaten lain memang ramai kan begitu, beliau juga tahu. Hanya Depok aja yang adem-adem, enak aja. Nah, silakan, monggo, baiknya seperti apa? Izin ketua ya. Jadi kalau melihat dari kesepakatan ini lebih condong sebenarnya Apindo sekarang melaporkan kepada kita kinerja Apindo sampai detik ini sampai mana. Terus juga perusahaan yang sudah ber-KTA Kadin atau belum itu harus di-KTA-kan. Nah ini kesepakatan ini tertuang di pasal 1 dari poin A sampai poin B itu jelas. Memang semua pengusaha yang terdaftar di Apindo itu harus ber-KTA Kadin. Nah ini kalau lihat dari poin-poin ini, kesepakatan ini lebih condong adalah Apindo bersama Kadin, lebih condongnya adalah Apindo melaporkan per 6 bulan laporan kepada kami Kadin. Karena dan kita sepakat bersama setelah ini baru bisa duduk bareng dengan pemerintah kota untuk menentukan upah minimum. Dan itu pun harus ada kesepakatan dari Kadin juga. Semua yang berdasarkan unsur-unsur terkait tenaga kerja itu harus ada persetujuan dari Kadin dan Apindo sebenarnya. Nah, cuman kalau dari saya lihat di sini nih, sebenarnya sangat mengikat, Pak. Sangat luar biasa mengikat. Jadi Apindo dengan Kadin ini tidak bisa terpisahkan. Namun, di satu sisi kita juga nggak tahu nih, kinerja Apindo sebelumnya seperti apa, karena itu perlu juga LPJ kepada Ketua Kadin. Dan seperti juga kami Kadin juga, wakil ketua Kadin. Untuk berapa anggota ke Apindo, berapa buruh yang ada tadi dibilang sama Bang Samin juga atau Bang Yasin juga, itu harus tahu juga berapa jumlah pekerja, berapa buruh, berapa perusahaan, industri yang ada di Kota Depok ini. Karena ya seperti tadi dibilang sama Pak Edmond juga, itu benar. Hanya terlihat tenang, terlihat senyap sebenarnya, tapi bergejolak sebenarnya. Karena kenapa? UMR Kota Depok itu tidak pernah sesuai. Apa yang dilakukan oleh pengusaha tidak pernah dijalankan apa UMR di Kota Depok. Nah ini kan berdasarkan di poin tugas dan tanggung jawab kita bersama, ini harus dikoreksi. Karena ada di poin B, tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk membahas soal upah minimum, industri mana yang layak. Nah, industri mana yang layak ini kan hanya bisa Apindo yang tahu. Layaknya seperti apa? Kayak ada pabrik bakso, AMDAL ini limbahnya kemana, berdampak nggak kepada masyarakat, itu kan perlu dikaji dulu sebelum kita memberikan kata kasarnya kayak kerjasama lah dengan kita, atau kita bikin dukungan dari Apindo dengan Kadin. Jadi menurut saya Ketum ini sangat mengikat dan sangat benar-benar saya lihat di poin kesepakatan terakhir itu di poin G, tata cara penetapan personil wakil-wakil baik dan pihak ke-1 dan pihak kedua wajib mentaati pedoman yang menjadi satu kesepakatan dan perjanjian kerjasama ini. Berarti tidak boleh keluar dari acuan ini. Tugas kita berdua tidak boleh keluar. Jelas di sini ada melakukan di tugas dan tanggung jawab poin B, melakukan seleksi, evaluasi, kontrol tenaga kerja terhadap personil yang dipilih
dituju untuk mewakili masing-masing pihak dan unsur hubungan interindustrial dan tripartit tenaga kerja serta dewan upah di tiap tingkat kota dan nasional. Nah ini dan poin C ini lebih sangat ini lagi kesepakatan tugas dan tanggung jawabnya. Kita berdua, saya singkatnya kita berdua ya, mensosialisasi kerjasama ini. Berarti ini harus disosialisasikan oleh Ketua Kadin kepada tingkat kota dan tingkat provinsi. Nah, berarti kata kasarnya, kalau ini sudah dilaporkan kepada tingkat kota hanya bisa bertanya kepada Kadin. Apindo melaporkan kepada Kadin. Yang melaporkan ke tingkat kota, ya hanya Kadin. Nah, ini yang menurut saya sangat mengikat, Pak. Nah, makanya mungkin tadi Ketua dengan santai, ya udahlah, kita nggak usah bahas, kita nggak usah diskusi panjang-panjang, intinya mau gimana ini ke depannya. Kalau usul saya ya, benar yang tadi Bapak bilang, tak kenal maka tak sayang. Lebih baik diagendakan sekali lagi, pertemuan, diperluas pertemuannya, dan kita juga butuh data dari Apindo. Data buruh, tenaga kerja, dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Depok. Tujuannya itu menjadi database kita untuk melaporkan kita ke pusat dan tingkat daerah. Walaupun ujungnya penentunya adalah ketua dengan ketua, tapi setidaknya karena itu tugas saya, laporan saya harus ada. Kinerja saya ketemu dengan perusahaan mana, kita tinjau bersama dengan Apindo, gitu loh Pak. Itu sih dari saya, karena menurut saya ini sangat luar biasa mengikatnya. Pihak pertama dan pihak kedua sangat terikat sekali terkait masalah keputusan, terkait mengambil kebijakan, semua sangat terikat sekali. Nah, makanya mungkin ketua yang sekarang ini mengundang Apindo ini mungkin tujuannya ini mau gimana nih? Karena ini sangat terikat sekali dan nggak bisa juga ketua langsung, ya terserah ketua udah nggak bisa, karena pasti Kadin Pusat akan minta laporan Kota Depok gimana perusahaan yang terdaftar, tenaga kerja yang terdaftar gimana? Karena mungkin kita juga punya, tapi di sini jelas nih di poin kesepakatan. Penetapan personil dan wakil kamar dagang dan industri dan kurung Kadin Indonesia di wilayah kota nasional, provinsi dan kota kabupaten ditetapkan oleh pihak pertama sesuai dengan tingkat organisasinya dan memiliki kartu tanda anggota biasa. Di poin B, penetapan personil dari pihak kedua sebagai wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo di tingkat wilayah nasional, provinsi dan kota, tingkat organisasinya diwajibkan memiliki sertifikat tanda anggota Apindo dan juga memiliki kartu tanda anggota biasa Kadin. Jadi kita mau lihat juga Pak, mana sih yang sudah punya KTA Apindo dan Apindo yang sudah punya KTA Kadin. Yang belum ya mungkin bisa didaftarkan, kan begitu. Biar kita punya database juga. Karena saya diskusi dengan senior saya juga, banyak pengusaha di Depok ya yang rumahan. Ya kan, yang kita nggak tahu juga tempatnya di mana, dan kadang-kadang rumah dijadiin industri, kerupuk lah, ini segala macam, ya kan. Nah itu kan juga beresiko kalau dia tiba-tiba ketumpahan minyak, nah itu bagaimana tuh? Ya kan, terkait BPJS-nya, ya kan. Sedangkan dia kerja buat pengusaha tersebut mendapat hasil, ya kan. Dampaknya kepada pegawai kerja itu apa? Itu sebenarnya yang mungkin ini yang disepakati supaya tenaga kerja yang buruh, yang perusahaan tidak terdaftar atau tidak terdaftar itu semua bisa dikasih wadah. Caranya gimana kalau misalnya ada yang sakit, dia mau gugat kemana? Karena kan industri itu menurut saya tenaga kerja itu sebelum mereka menggugat upah minimum, dia akan coba ke payung hukumnya dulu, kayak Apindo kan. Gitu. Dia pasti kan kayak tadi Bapak ceritakan, dia mau tenaga kerjanya mau dipecat 40 orang, dia pasti lapor ke Apindo dulu. Ini gimana nih kita? Karena pasti ada, maaf nih Pak, jadi agak terbuka sedikit. Pasti ada iuran atau apa yang pernah dilakukan pengusaha tersebut, pasti kan ada potongan inilah, potongan ini. Makanya mereka bisa lari ke Apindo, misalnya, Pak, gua harus ngadunya ke siapa nih? Oh, mungkin saya harus ngadunya ke Apindo, karena saya tiba-tiba mau dipecat nih pengusaha ini, kan begitu. Karena mungkin ada potongan gaji yang alirnya ke sana, mungkin seperti itu. Nah, makanya dengan adanya ini menurut saya sih ini bukan menjadi kita jadi gontok-gontokan, Mbak. Malah karena menurut saya jadi payung hukumnya kuat sekali.
Pemkot kuat sekali ini. Ya intinya yang bertarung bukan Apindo sekarang. Kadin bertarung dengan Pemkot. Kalau seandainya Pemkot tidak menjalani ini semua. Dan itu dasarnya adalah dari laporan dari Apindo. Ini loh laporan kita di bawah. Begini gitu. Jadi gimana kelanjutannya? Gitu sih Pak. Ya. Saya minta maaf kalau ada salah kata saya. Tapi yang pastinya adalah kalau ngeliat dasar ini luar biasa sih. Makanya agak kalau saya bilang ini sudah global, agak sulit untuk keluar dari ini karena memang keputusannya ada di Kadin. Seluruhnya ada di Kadin keputusannya. Itu sih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti tadi sampai Ketua Kadin Kota Depok terkait mengembalikan. Kita luruskan dulu aja fungsi sekarang. Walaupun sudah terlambat sebetulnya. Banyak persoalan. Jadi dikembalikan ke Kadin, kita luruskan apa sih fungsi Kadin sekarang itu terkait mengenai monet, UMKM, BPJS dan sebagainya. Di Depok itu banyak persoalan sebetulnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Banyak upah juga tidak selaras dengan apa yang disampaikan kesepakatan dengan serikat buruh. Tripartit dulu itu. Nah sekarang itu juga banyak. Adakah kewajiban-kewajiban perusahaan itu memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Pertama tentang BPJS. Terus kartu ketenagakerjaannya. Lalu layaknya perusahaan itu. Kacamata kita jangan melihat yang besar. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan kecil di sini di Depok itu seperti kayak home industry itu kan. Ada perusahaan memberikan ke masyarakat pekerjaan, dia home industry tapi dikumpulkan tapi tidak memenuhi kriteria upah dan kesehatan segala macamnya. Di mana juga ada AMDAL dan sebagainya. Maka dari itu kalau saya berkacamata, berpandang positif aja kita sekarang itu. Kita luruskan, mari kita duduk bareng. Fungsi Kadin di mana, fungsi Apindo di mana, fungsi pemerintah di mana, fungsi serikat juga di mana. Ini perlu ketemu ketua. Jadi Kadin, Apindo, serikat pekerja, serikat buruh, bukan pekerja, buruh ya. Serikat buruh upah, pemerintah, Kadin dengan Apindo Pak. Itu bersatu dulu, ketemu kayak seperti sekarang. Biar frame mindset visi misinya itu sama. Apa yang ditugaskan oleh Kadin Pusat oleh kami, ada di Kadin Depok. Namun saya menggarisbawahi sebetulnya kalau ketua Kadin sih enjoy aja orangnya Pak. Kalau yang sudah ada oke, tapi perlu juga kita didudukan persoalannya itu. Karena di Depok ini memang sepertinya adem, tapi panas Pak. Mayoritas orang yang bergerak di DKI itu orang Depok sebetulnya. Cuman aparat keamanan yang di Depok yang pintar menggiring, Anda boleh tapi jangan di Depok. Anda startnya, gitu. Ya, sebetulnya kepala-kepala pemikirnya itu para buruh itu ya orang-orang Depok, gitu kan. Maka dari itu saya beri masukan kepada Bapak Ketua Apindo. Hendaknya saya saran pertama, mari kita luruskan sesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan undang-undang tentang sifat UMKM itu upah minimum itu berapa kira-kira. Itu kan perlu diajak bicara juga Kadin. Dan Kadin juga harus mendengar apa itu perwakilan serikat buruh itu maunya kayak apa ke depan agar mengantisipasi lebih dini gejolak yang akan terjadi ke depan. Gitu Ketua. Maka dari itu nanti apa kami yang mengundang, apa Apindo yang mengundang Ketua. Karena kita katakanlah kami ini mempunyai peran baru di dalam rangka cuma-cami atau berpikir positif terkait masalah yang tadi itu peran pengawasan, keterkaitan ketenagakerjaan, keterkaitan apakah sudah layak tenaga kerja itu sebagai pengemban daripada monet itu kan gitu. Serikat buruh ini udah nyaman belum kan gitu Pak. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, perlu kita adakan pertemuan. Yang pertama adalah bukan tripartitnya sekarang Pak. Sekarang udah ada Kadin, sekarang apa namanya Pak? ya kan? Jadi ada Kadin, ada pemerintah daerah, ada perusahaan melalui oleh Bapak Ketua, nanti ada serikat buruh. Supaya tak kenal tak sayang. Mudah-mudahan nanti Ketua Kadin ada mensumbangsi pemikiran-pemikiran. Dalam hal itu kita agak lebar
pertemuan ini tidak layaknya apa yang ditugaskan. Tentu juga kami akan menyampaikan tupoksi kami, ya kan, di peran daripada apa yang disampaikan oleh ketua. Terima kasih ketua. Kita serahin aja kayak dulu lagi gitu. Karena ngurusin ketenaga kerjaan hubungan industrinya ribet. Ya, ada begitu, nggak selesai. nggak kelar-kelar gitu loh. Gitu. Jadi fokus aja gitu. Dinamika itu banyak. Nah kalau makanya ditanya tadi Depok gimana kan Ganjar tuh udah gitu. Jadi bilang saya mah belum pernah ketemu. Malah rencananya mau tanggal 25 mau ketemu malah ketawa. Karena kita biasa komunikasi. Iya. Kalau ditanya hubungan apa, gimana hubungan Apindo sama Kadin? Saya bilang nggak ada masalah, selama ini baik-baik aja. Iya. Malah kita pernah terakhir koordinasi kan. Kalau ketua yang dulu siapa? Pak Inu. Inu sering. Kalau itu sih bercandaan kita. Makanya Pak Bos, karena gini, dulu kan Pak Inu juga mengurus. Nggak diundang juga datang dia di sini. Ayo kita ngopi yuk, gitu kan Pak Inu. Makanya Pak Inu komunikasi kan sama saya. Iya. Dulu kan saya yuk. Itu Betul. kan mengurus Kadin juga. Iya benar Pak Inu ngurus Pak Inu mengurus Kadin. Ya benar. Gitu, saya mengurus Kadin gitu. Oh ya sudah, sebenarnya nggak ada masalah tuh gitu. Oh iya memang. Gitu. Karena memang dulunya itu ya saya cerita kemarin tadi, artinya ada pendelegasian dari Kadin kepada Apindo untuk menghandle hubungan industrial. Nah kalau yang sekarang kan kita tinggal bicara lagi gitu. Menurut ketua kan tadi ya udah maunya gimana nih kan gitu. Iya. Tapi nanti formalnya dengan seluruh Iya. pengurus. Mungkin gitu ketua, gini, nanti secara formalnya nanti sekira kirim undangan resmi lagi atau atau kita bikin schedule langsung. Schedule langsung boleh. Oke. Jadi mungkin gini. Pertama untuk kita rapat yang sedikit resmi tapi hasilnya ada, kan? Kita tetapkan aja nanti sesudah pas mau penutupan untuk 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan atau kapan, gitu kan? Karena memang ini harus tuntas juga buat bahan kita laporan juga. Saya yakin Apindo juga pasti biar ada laporan juga ke sana tuntas juga kan gitu loh. Teknisnya ini buat kisi-kisi buat nanti bahan rapat aja. Nanti kan pasti dinotulenkan dan disepakati kan begitu. Pokoknya rapat kedua itu dinotulenkan dan disepakati apa ini kesepakatan antara Kadin dan Apindo kan gitu ya. Biar itu dijalankan hasil kesepakatan. Nah kisi-kisinya mungkin yang tripartit tadi prinsipnya Kadin mah tidak mau bikin ribet, itu poinnya. Cuman tadi bisa saja karena memang nanti mungkin nanti tetap induknya Kadin, tapi orang-orangnya mungkin orang Apindo kan bisa saja. Kan gitu nih. Karena biar kita juga laporan udah jalan kan begitu gitu loh. Ini tinggal teknis yang terpenting buat kami Kadin ini berjalan semuanya kan gitu loh. Nanti itu mungkin itu jadi biar sudah sepakatinya gimana biar nanti nah itu di perubahan kan gitu. Itu seperti Tapi harus ada restrukturisasi Pak. Iya memang Perintah ini loh. iya maksud saya kayak gini. Harus ada sosialisasi Pak. Sosialisasi terhadap apa yang instansi terkait. Bahwa sekarang leading sektornya itu bukan Apindo, adalah Kadin. Kalau tadi bicara ketua nanti itu aplikasi tanggung jawab kepada ketua Apindo ya monggo aja. Itu yang saya maksud Pak. Tapi ketika nanti ada trouble, Kadin ends up. Saya pasti ends up. Kalau ditanya ada trouble, Apindo. Itu risiko ya. Yang pertama, saya katakan tadi ketua izin gitu, saya potong sebentar. Yang pertama harus disosialisasikan. Ini perintah kesepakatan. Yang kedua ada restrukturisasi. Yang ketiga ada MOU baru, Pak. Kalau kemarin Apindo yang menandatangani berapa standarisasi daripada UMR Kota Depok, besok harus Kadin yang tanda tangan. Maksud saya itu gitu, Pak. Supaya tidak ada distorsi nanti di sana. Karena kan ini baru mau take off nih perkembangan perekonomian. Dinamika berapa sih tetap apa naik, ada pemikiran baru agar ke depan ini menjelang pilkada itu tidak lagi ada gesekan dari teman-teman yang 8 asosiasi buruh itu. Ini pendapat saya. Ya. Ya, ketua. Ya, seperti apa disampaikan tadi ketua senior, prinsipnya untuk bahan kisi-kisi kita 2 minggu ke depan, 2 minggu lah ya, 2 minggu berarti Agustus ya. Ya. Agustus nanti kita tetapkan hari apa kira-kira di sini biar nanti teman-teman Apindo juga bersama jajarannya, kita juga Kadin bersiapkan rapat notulen untuk disepakati kan begitu ya. Biar nanti surat kesepakatan itu dikasih ke pemerintah kan gitu ya. Itu untuk perubahan tadi SK.
Ya. Seperti yang dimaksud oleh senior tadi. Oh sepakat misalnya, berarti kan memang seperti Kerawang sudah dirubah. Kerawang itu sama, tetap tripartitnya Kadin, apa namanya? Enggak, Kadin, pemerintah sama buruh. Cuman wakilnya orang Apindo gitu loh. Wakil-wakil di situnya. Strukturnya berarti kan perubahan itu SK tadi kan. Makanya buat bahan rapat pasti ketua dengan jajaran disepakati. Oh, sepakat. Tadi apa yang disepakati itu yang pertama, yang kedua berarti seperti dalam surat di sini Apindonya yang tercatut punya KTA Kadin bisa menjadi di tripartit tadi untuk wakilnya kan gitu. Sepakat itu ya jalankan apa yang disepakati ini kan gitu. Ya sepakat. Toh nanti teknis bekerjanya silahkan saja gitu loh. Nanti bersama-sama kan gitu. Yang kedua mensosialisasikan tripartit tadi, apa kita saksi acuan ini aja, kan sama ini juga saya nggak pernah ngerecokin kan gitu loh, karena ini instruksi ini, kalau misalnya mensosialisasikan ke seluruh, kalau pemerintah pastinya dengan perubahan ini sudah dengan ketika itu kan gitu loh, dengan pabrik dan semuanya mungkin, kalau memang kita disepakati itu kita jalankan bersama-sama atau seperti apa kita musyawarahkan nanti kan gitu ya, prinsipnya itu sih buat kami Kadin, karena ini instruksi dan ini apa yang undang-undang Kadin juga seperti itu dan pekerjaannya kerjasama juga apa yang diperintahkan oleh ke kami ya kami harus jalankan ini kan gitu. Itu mungkin Pak Ketua. Jadi poinnya itu sih sebetulnya biar nanti juga apa udah disepakatin misalnya nanti nih 2 minggu itu kita bersepakat SK perubahan clear misalnya. Nanti pun Kadin pasti akan kunjungan dan akan mengundang teman-teman para anggota Apindo kan gitu. Untuk ya kopi darat lah semua, biar ini enak semua. Terus nanti sesudah itu dengan para buruh kan begitu ya. Ketua asosiasinya kita untuk kopi darat duduk bersama. Itu mungkin ya gitu ya, Senor ya. Mungkin dari saya cukup. Kira-kira ada lagi dari yang lain? Dari Pak Ketua?